Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke Rusia. Rusia membebaskan belasan warga AS dan Eropa yang ditahannya atas beragam tuduhan, termasuk wartawan AS, sementara AS dan sekutunya juga membebaskan 8 warga Rusia. Bagaimana kesepakatan ini bisa terjadi di tengah berbagai ketegangan Barat dengan Rusia? Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa menyepakati pertukaran tahanan dengan Rusia. 24 tahanan dikembalikan ke negara asal, termasuk 16 yang pulang ke Amerika atau Eropa. Menurut Presiden Joe Biden, pertukaran tahanan ini terjadi berkat diplomasi kuat dari Amerika Serikat dan dukungan dari negara-negara sekutu. This deal would not have been made possible without our allies. Germany, Poland, Slovenia, Norway, and Turkey, they all stepped up and they stood with us. They stood with us, and they made bold and brave decisions. Released prisoners being held in their countries who were justifiably being held. Pertukaran tahanan terbesar sejak akhir Perang Dingin ini mendapat respons positif dari analis dan aktivis HAM. Well, we are obviously delighted, thrilled, and relieved that all of the people who were unjustly imprisoned, who on politically motivated charges have been freed, and we're delighted for them and we're delighted for their families. Di antara 16 warga negara barat yang dibebaskan Rusia adalah wartawan The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, wartawan Radio Free Europe, Radio Liberty, yang merupakan organisasi terafiliasi VOA, dan Paul Whelan, mantan marinir Amerika Serikat. Evan Gershkovich dan Paul Whelan dipenjara atas dakwaan mata-mata, sementara Alsu Kurmasheva dipenjara atas dakwaan terkait tulisannya mengenai Ukraina yang dianggap sebagai berita bohong. Masing-masing dibawa ke pengadilan di Rusia dan dipenjara dengan tuduhan yang menurut pemerintah Amerika Serikat dicari-cari dan dipertanyakan keabsahannya. Analis mencermati kasusnya tidak demikian untuk 8 warga Rusia yang dibebaskan. It's also important to point out the moral asymmetry in the type of prisoners that have been released. On the Russian side, it's cyber hackers, sleeper agents, and in one case, a prisoner who was convicted of murder in Germany and was serving a life sentence. On the side of prisoners being released from Russia, it's primarily journalists, human rights activists, and anti-war protesters. Meski dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi pemerintah AS, analis juga mempertanyakan dampak pertukaran ini. One always has to be worried that exchanging prisoners, political prisoners for criminals will only encourage rogue states, not only Russia, but other states as well, from taking innocent foreigners as hostages and using them as bargaining chips. Meski menyambut positif pertukaran tawanan ini, Deplu Amerika Serikat menegaskan takkan menghentikan upayanya membebaskan warga Amerika Serikat lain yang masih dipenjara di Rusia atas beragam dakwaan yang dipertanyakan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat berada di Iran memunculkan kekhawatiran semakin meluasnya perang keluar Gaza. Haniyeh menjadi pemimpin kelompok pro-Iran kedua yang dibunuh dalam waktu sepekan setelah pembunuhan Komandan Hizbullah, Fuad Shukr, di Lebanon. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Sebelum dibunuh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terakhir terlihat saat pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, pada 30 Juli. Sehari kemudian, pimpinan politik kelompok militan Palestina dukungan Iran tersebut tewas akibat serangan udara. Kepada channel News Asia di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, pemerintah Amerika Serikat tak mengetahui ataupun terlibat pembunuhan Haniyeh. Dalam jumpa pers terpisah, Blinken menekankan prioritas Amerika tetap untuk mengupayakan akhir konflik. Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. Tak ada klaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran serangan Israel menyusul serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. April lalu serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh.
Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei yang bertemu Haniyeh sehari sebelum pembunuhan pemimpin Hamas itu telah menjanjikan pembalasan. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh terjadi di tengah meningkatnya dan meluasnya ketegangan di kawasan. Dengan serangan di dataran tinggi Golan akhir pekan sebelumnya yang lalu dibalas Israel. Serangan Israel selama ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok proksi pro-Iran, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi kali ini serangan dilakukan di wilayah Iran dan ini menjadi sorotan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang bersama mantan Wapres Yusuf Kala terakhir bertemu Haniyeh pada 12 Juli lalu. Iran ini sangat terpukul karena di teritori dia ya kekerasan ini terjadi dan Haniyeh saya kira diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Mas'ud. Kalau orang diundang kan mestinya dilindungi toh. Ini akan terjadi kekerasan baru. Awal dari munculnya kekerasan baru yang bakal silih berganti datang. Analis lain juga mengkhawatirkan semakin meluasnya konflik. Meski Iran dan kelompok-kelompok proksinya juga sering ingin menghindari eskalasi. I think Iran is going to look for a way to offset this and retaliate in a way that will satisfy domestic populations without triggering a broader war. So critically, this is a Hamas leader. It was not an Iranian leader. And so when we saw that response from Iran in April with attacks on Israel proper, those were actual Iranian commanders. Pertengahan April lalu, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel, membalas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh pemimpin militer Iran. Tak ada korban tewas dan menurut pasukan bela diri Israel IDF, sekitar 99% rudal ditangkal oleh sistem pertahanan kuba besi alias Iron Dome. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.